Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita ulang ya, kalau kita tanya Al-Quran satu sama terhubung. Kalau tanya apa kabar semuanya, Alhamdulillah sehat bahagia. Nanti ada hadiah. Nah, dapat hadiah gitu. Dapat hadiah begitu. Al-Quran satu sama terhubung. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Siapa yang paling bahagia? Ini diulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Siapa yang paling bahagia? Yang mana? Coba Pak ini. Yang mana? Yang paling mana? Yang belakang itu. Nomor 2 berdiri. Ya, yang berdua berdiri. Yang ini ya. Ya, dia paling bahagia dapat hadiah hari ini. Ya, bukan saya yang nilainya. Langsung berfoto, dipoto dulu, dapat hadiah 100.000. Alhamdulillah. Foto dulu masuk Facebook di sini aja Bun. Nah, kita berdiri. Ini adalah wanita paling bahagia pagi ini, pilihan Pak siapa? Yang milihnya bukan saya. Pak Bugis ya? Pak Lubis. 1, 2, 3. Alhamdulillah, udah masuk Facebook ya. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Furqon Bapak Haji Yulia Rasid dan Ibu serta keluarganya insya Allah mendapat berkah dari Allah SWT. Yang kita hormati MC kita si cakep Bapak Bangun, masih cakep Pak Bangunnya, masih kayak anak muda ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Yang kita hormati Pak Riza, insya Allah berkah selalu. Ada juga kementerian sebelahnya itu dari kepolisian ya, dan juga sebelahnya kiri kanan juga insya Allah mendapat berkah dari Allah SWT. Serta Bapak Ibu yang tidak bisa satu persatu kita sebutkan, kadang wajahnya kelihatan tapi namanya lupa. Insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Sebelum kajian kita sama-sama bacakan Ummul Kitab agar kiranya apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaannya dibimbing oleh Allah, jawaban juga dibimbing oleh Allah. Sehingga kita bisa sami'na wa ata'na, kelak kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan ahli rumah terutama Yayasan Al-Furqon dan keluarga, semoga semua yang ikut serta dalam Yayasan Al-Furqon mendapat berkah dari Allah SWT. Kegiatan sekolah, usaha lain, rumah sakit dan kontraktornya Allah lancarkan semua, dan semua jalannya jalan Allah dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan kita semua bisa membuat pengajian seperti gedung di Al-Furqon. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita dijumpakan di gedung Al-Furqon guna untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Tadi dijelaskan oleh kata sambutan Pak Ketua kita itu merupakan orang yang merdeka. Zaman dulu Al-Quran tidak boleh dikaji.
Dan zaman dulu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sulit, bukan sembarang orang untuk mengkaji. Benar, Al-Quran itu sulit, bukan sembarang orang untuk mengkaji, tapi yang boleh mengkajinya adalah orang-orang yang mendapat warisan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji Al-Quran. Dalam mengkaji Al-Quran tidak perlu di pondok 5 tahun, 6 tahun dan 7 tahun. Ikut saja santri dari Yayasan Al-Furqon. Nanti insya Allah Pak Haji kita kasih sertifikat ya. Kalau sudah 1 tahun kita akan berikan sertifikat ulang tahunnya, nanti mendapatkan sertifikat dan ditaruh oleh setiap guru yang ngajar di sini. Jadi kita tangannya semua ya, nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat bahwasanya pernah ikuti kajian di Al-Furqon dengan beberapa guru-guru yang pernah mengajar, insya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, temanya hari ini berbuat baik, berbuat kebajikan harus dengan ilmu. Mengapa harus dengan ilmu? Karena orang-orang yang menganggap dia berbuat baik kalau tanpa ilmu ini akan bermasalah. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menerima kebaikan orang itu harus pakai ilmu. Pertama, orang itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman menjebak kita dalam berbuat kebaikan dengan halus sekali. Coba kita lihat, setan itu merayu Adam dan Hawa di surga dengan halus sekali. Pun orang-orang yang berbuat baik ya, dan menerima kebaikan orang itu tanpa ilmu akan menjebak dirinya sendiri. Contoh kita lihat lagi, orang yang mengajak orang narkoba itu kira-kira kasar atau halus? Halus, dicoba dulu sedikit aja. Jika perlu apa nyanyinya? Siko bagi duo. Ya, siko bagi duo. Itu ajaan orang-orang yang akan menjerumuskan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau diajak orang beriman, ditegur oleh orang beriman, dinasihati oleh orang beriman, kejarlah dia. Walaupun kita merasa sakit, walaupun kita tersinggung perasaan kita, hilangkan sakit dan hilangkan tersinggung, karena orang-orang yang beriman mengajak berbuat baik adalah orang-orang yang mengantarkan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu sekalian, kita berbuat baik harus dengan ilmu. Pertama, orang berbuat baik itu adalah orang yang beriman. Kita bahas dulu. Pertama kita bahas dulu ciri orang beriman itu seperti apa. Jadi kalau orang yang berbuat baik sama kita, kita lihat dulu cirinya. Kita buka suratnya An-Anfal ayatnya 2, 3 dan 4. Di surat An-Anfal ayat 2, 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqo lahum daraja wa maghfiratu wa rizqun karim. Silakan dibaca. Suratnya 8 ayat 2, 3 dan 4. An-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Ini ada mic-nya. Dibantu. Rian apa dibantu? Sebentar. Bunda pakai mic ya. Latuani peka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Shadaqallahul azim. Terus lagi, yaitu operatornya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman,
mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Iya. Shadaqallahul Ya, azim. tolong dipegang mic-nya, nanti yang dapat baru dikasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau orang berbuat baik kepada kita atau kita berbuat baik, kita lihat dulu apakah kita pakai ilmu atau tidak. Di mana orang yang berbuat baik sesungguhnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu cirinya innamal mu'minuna allazina idza zikrullah wajilat qulubuhum. Bahwasanya jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Berarti orang beriman itu yang baik itu dia melaksanakan sholat. Begitu Allahu Akbar dia melakukan. Bahwasanya dia tergolong orang yang beriman. Jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Melihat orang baik tidak baik itu dia ada kajian atau tidak. Jangan dulu kita ikuti bahwasanya orang yang topengnya pakai gamis, pakai apa, tapi tidak punya kajian, jangan dianggap dulu dia orang baik. Coba kita lihat selama ini, kita kan ada ngaji saja ya, baca-baca Al-Quran saja. Coba kita bandingkan pada saat kita sudah tadabbur Al-Quran, apakah kita sadar selama ini kita bukan orang baik sebenarnya? Kita bukan orang baik sebenarnya. Setelah kita memahami Al-Quran, tapi kita merasa diri kita baik saja. Yang ketiga, hanya kepada Allah dia bertawakal. Orang-orang yang baik itu kita lihat dia bertawakal atau tidak pada Allah. Orang yang baik itu lihat, kalau orang yang suka berkeluh kesah, jangan katakan dia baik. Karena dia bukan baik hubungan kepada Allah. Kalau orang yang suka iri dengki, jangan dikatakan dia baik. Contoh, kita iri Pak Haji Yuliarazid, ada Yayasan Al-Furqan, ada rumah sakit, ada apa. Kalau kita iri, berarti kita itu protes kepada Allah atas keputusan Allah. Begitu kita protes atas keputusan Allah, kita bukan orang yang terbaik. Contoh, sekarang itu lagi tenar namanya Parel ya. Targetnya itu undangnya 50 juta. Dari keluarga miskin, dari pengamen. Kalau kita iri dengan Parel, berarti kita protes atas keputusan Allah. Kita protes atas keputusan Allah. Parel itu tertingkat, naiknya tinggi derajatnya bukan seketika. Bukan karena suaranya bagus saja. Banyak orang suara bagus tapi tidak terkenal. Kenapa demikian? Karena Parel banyak berbakti kepada ibu bapaknya dan Parel menjadi tunggang punggung selama ini keluarganya. Maka Allah angkat derajat dia. Yang mengangkat derajat Parel itu adalah Allah. Maka terjadi kalau orang yang iri dengki tidak tawakal kepada Allah, maka jangan diikuti. Dia bukan orang yang baik. Coba kita lihat. Kalau bertemu orang yang keluh kesah, bertemu dengan orang iri dengki, Ustadz sama Ustadz, begitu ada Ustadz itu ceramah, kita protes jahat, jangan ikutin dia. Begitu seorang Ustadz menjelekan Ustadz A, ya gunanya agar dia mendapat keuntungan, jangan dikatakan dia orang baik. Jangan dikatakan dia orang baik. Terus dan membuktikan dia sholat dan dia bersedekah. Jadi bahwasanya orang yang beriman sesungguhnya kita lihat dari 5 karakter ini. Ya. Nah, kalau dia punya 5 karakter ini, maka Allah memberikan hadiah ulaika humul mu'minuna haqqo. Allah yang mengakui dirinya. Ya, Allah mengakui imannya, Allah mengakui kebaikannya, Allah mengakui profesinya yang baik, Allah mengakui pembicaranya. Apa cirinya? Rahum darajah, ku angkat derajatnya. Apalagi wa maufiratu, ku ampuni dosanya. Yang keempat, warizqun karim, rezekinya mulia. Bapak Ibu sekalian, rezeki mulia seperti apa? Dikatakan rezeki bukan semata-mata harta. Orang itu hartanya banyak, mobilnya banyak, sawahnya banyak, kebunnya banyak, itu sebenarnya bukan rezeki. Itu dia punya harta. Allah katakan, sesungguhnya harta kamu dan anak kamu tempat aku menyiksa kamu. Ya, dikatakan rezeki, dapat uang, ini rezeki ya, kita ngaji rezeki. Atau kita dapat harta kita di jalan Allah, ini rezeki. Ini rezeki. Contoh, ini gedung Al-Furqan bisa dibuat pengajian, ini rezeki. Karena apa? Bisa di jalan Allah. Bisa di jalan. Ini namanya baru rezeki. Orang yang punya gedung yang bertingkat, bertinggi, tapi tidak digunakan di jalan Allah, itu bukan rezeki. Itu bukan rezeki, tapi dia mempunyai harta yang banyak. Dia mempunyai harta yang banyak. Masya Allah, luar biasa.
Nah Bapak Ibu sekalian, kebaikan harus dengan ilmu. Kalau kita berbuat baik tanpa ilmu, ini akan bermasalah. Ini akan bermasalah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian sayang dengan anak? Sayang. Saking sayang dengan anaknya, anaknya memberikan uang untuk ibunya, ditolak. Tujuannya apa? Kebaikan. Benar atau tidak? Benar. Begitu anaknya bilang, mama ini uang 2 juta untuk mama. Apa kata mamanya? Nggak usah nak, cukup kamu jadilah. Baik tidak? Baik atau tidak? Tidak. Tapi sebenarnya bagi orang yang tidak punya ilmu ini baik. Dia memikirkan anaknya. Tapi bagi orang yang punya ilmu ini tidak baik. Coba kita buka contoh di An-Nisa 36 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi saya. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil junubi was sahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbul fakuro. Baca yang akhirnya saja, yang fakuro. Baca akhirnya, kalimat akhirnya. An-Nisa 36 kalimat akhirnya. Ya bergantian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Terus ayat berikutnya siapa? Shadaqallahul Terus ayat berikutnya? azim. Ayat berikutnya. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Shadaqallahu. Kita bahwasanya dikatakan orang sombong itu siapa? Orang-orang yang sombong yang menyembunyikan karunia Allah. Siapa? Yaitu orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir. Siapa orangnya? Kita kasih contoh. Anaknya kasih uang 500.000 buat mamanya. Apa kata mamanya? Nggak usah, cukup kamu jadilah. Inilah sebenarnya orang sombong. Ya, maka dari itu definisi bahwasanya kita baik dengan anak kita, kita menolak pemberiannya, kita adalah orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini kalau kita punya ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmunya, pasti kita tolak. Karena alasannya apa? Cukup dia jadilah. Padahal ridho Allah ada kepada ridho kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin baik kepada anaknya, anaknya dipinta. Mana impak buat saya? Tagih. Ustadz, kok tagihnya nagih impak buat dari anak kita tega banget. Coba kita lihat. Ambillah zakatnya. Ambillah zakatnya di surat 9 103. Ambillah zakatnya. Maka dari itu di sini ambil impaknya. Kita tidak berhak menerima zakat dari anak, tapi kita berhak menerima infak dari anak. Maka dari itu ambil. Ada perintah. Coba kita baca perintahnya. Surah At-Taubah ayat 103 ya. Surah At-Taubah 103. Surat 9 ayat 103. Ya, mic-nya dibagikan kepada yang sudah bisa dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu menumbuhkan
menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ambillah zakatnya. Ya. Ingat kisah bahasa Umar bin Khattab ya. Zakat itu kan dipaksa. Yang tidak mau beli zakat pakai pedang Umar itu. Ya, pakai pedang. Di sini ada perintah ambillah zakatnya. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita mau baik sama anak, kita tidak mau meminta pada anak. Tapi Al-Quran mengatakan ambillah zakatnya. Maka dari itu anak ambil infaknya. Mana infak kamu? Ustadz, apakah anak saya berhak menerima zakat dari anak saya? Tidak berhak. Kita berhak menerima infak dari anak kita. Maka terjadi Al-Baqarah 215, tampilkan Al-Baqarah 15. Yas'alunaka mazayun fiku ma apa? Terus walil yafalil walidain wal akrobin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya, baca. Yang ketemu ayatnya, yang matanya jelas kelihatan. Ya, biar agak cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa? Saya yang Saja. Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baik sama anaknya, pertama pinta. Mana infak kamu buat mama? Mana infak kamu buat papa? Jika dia pergi, nanti pulang belikan mama martabak. Nanti pulang belikan mama ini. Nanti pulang belikan mama ini. Dan jangan lupa belikan mertua kamu. Ustadz malu, Ustadz. Malu. Sekarang kenapa malu dengan perintah Allah? Apakah perintah Allah ini salah? Apakah perintah Allah salah? Tidak. Perintah Allah tidak akan salah. Orang-orang yang tidak mau meminta kepada anaknya, bukan dia orang yang baik. Bukan dia orang yang baik. Yang kedua, anak kita yang sudah bekerja, yang punya pendapatan, berkewajiban memberikan kepada kerabatnya. Katakan kepada anak kita, kasih adik kamu, kasih saudara kamu, kasih siapa. Begitu ada saudara kita main ke rumah, panggil anak kita, berikan infak buat dia. Berikan infak buat dia. Yang ketiga adalah anak yatim. Yang keempat orang miskin. Yang kelima fisabilillah. Bunda-bunda mau ngaji, pinta kepada anak. Mana ongkos ojek mama? Ustadz, saya ada uang, enggak apa-apa. Bunda-bunda, bapak ibu ada uang, enggak apa-apa. Hari ini dia kasih, besok kasih dia lagi. Hari ini dia kasih 50.000, besok kasih 500.000, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Ya. Hari ini dikasih 100.000, besok dikasih 200.000, enggak apa-apa. Tapi anak kita punya kewajiban dengan kita dan punya kewajiban menjalankan bahwa saya memberikan kepada fisabilillah. Orang-orang yang baik dengan anaknya laki-laki, dia telepon. Nak, Jumat di mana? Di sana. Berapa impak yang kau berikan nanti? Berapa adon? Enggak bisa. Impak 50.000. Impak 100.000. Masukkan kotak impak 50.000. Cari marbotnya, kasih 50.000. Ya, cari marbotnya, kasih 50.000. Belum ada uang, nanti saya kasih. Pakai uang kamu, nanti saya ganti. Ini orang yang baik, yang pakai ilmu. Tapi kalau orang yang baik tanpa ilmu, baik versinya, pertama, dia tidak mau mendapatkan, menerima pemberian dari anaknya. Dia baik tanpa ilmu. Yang kedua, dia tidak memberikan kepada kerabatnya. Coba kita lihat orang yang baik tanpa ilmu, begitu ada kerabatnya datang, apa katanya? Mintalah sama tante duit jajan. Apa katanya?
kasihlah ponan kamu ini duit. Anaknya dilajar untuk mengemis. Anaknya dilajar untuk mengemis. Anaknya dilajar untuk mengemis. Dia baik katanya, sebenarnya dia adalah orang yang jahat. Baik, berbalik dari baik adalah kejahatan. Berbalik dari baik adalah kejahatan. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa kali kita menjadi orang yang kurang baik? Tidak baik ini, bukan kurang baik ya. Tidak baik, berapa kali kita menolak pemberian dari anak. Dan berapa kali kita merasa malu minta dengan anak? Berapa kali? Banyak orang mengatakan malu Ustadz minta sama anak. Kenapa mesti malu? Saya sering minta sama anak saya. Beliin saya ini. Beliin saya ini. Ya. Dapat uang. Ya alhamdulillah ya dapat uang bagi hasil bla bla. Mana untuk saya? Mana untuk saya? Terbalik nanti saya kasih lagi dia. Saya dapat rezeki saya kasih, saya sedekah. Tapi mana kewajibanmu untuk saya? Masya Allah luar biasa. Ini kebaikan versinya Allah. Maka dari itu orang yang berbuat baik tanpa ilmu akan bermasalah. Akan bermasalah. Kita kasih contoh. Orang-orang yang berbuat baik tanpa ilmu. Orang yang berbuat baik tapi mendukung kejelekannya. Contoh, orang yang sedekah. Orang sedekah itu berbuat baik tidak? Berbuat baik. Tapi menampilkannya apa? Sekedar TikTok, sekedar biduan saja. Kalau mau melihat orang itu baik pada saat pestanya, orang baik, lihat pada saat dia punya acara. Pada saat dia pesta, apa yang dilakukan dia di pestanya itu. Sebenarnya inilah diriku sebenarnya. Pada saat dia pesta, apakah dia cuma TikTok doang? Ada biduan, itulah karakter dia sebenarnya. Karena apa? Dia lagi mengumpulkan orang banyak, ini aku dan ini karakter aku. Ini karakter aku. Maka dijelaskan An-Nisa 85. Coba kita buka suratnya An-Nisa ayatnya 85. Yang sudah ketemu ayatnya, matanya jelas, salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, setiap awal bulan ya, hari Sabtu di Al-Furqan ada kajian. Ya, berganti-ganti yang menyampaikan. Barang siapa yang di-share lagi undangan ini, dia datang tidak datang, dia telah dapat pahala. Misalkan Bunda Ratu Junjung mengeser kepada tim Masjid Agung. Begitu di-share undangan ini, itu sudah tercatat pahalanya. Bagaimana orang tidak datang, tetap dapat pahalanya. Bagaimana orang itu datang, tetap dapat pahalanya. Datang tidak datang, akan dapat pahalanya. Maka dari itu saya sering kalau kemarin siapa saya share ke grup, lanjutkan. Saya tidak bisa datang karena ada acara juga ya. Saya tetap dapat pahalanya. Masalah luar biasa. Barang siapa yang memberikan pertolongan kejahatan, maka dia akan juga mendapat dosa dari kejahatan itu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, 17 Agustus ada les untuk donatur untuk biaya peringatan 17 Agustus. Ternyata 17 Agustus yang mereka lakukan itu mengundang biduan dan ada narkoba dan sebagainya, ada minuman keras. Maka malam itu juga Bapak Ibu sedang tidur di rumah, panen dosa. Panen dosa. Jadi Bapak Ibu sedang tidur karena menyumbang 10.000. Begitu malamnya ada biduan dan orang mabuk-mabukan dengan acara itu, Bapak Ibu kita semua
panen dalam dosa. Dan maka dari itu kebaikan itu harus punya ilmu. Kebaikan itu harus punya ilmu. Ustadz, saya sering berbuat baik tetapi orang itu menipu saya. Ya, contoh lagi, kita berbuat baik zaman sekarang, zaman modern, banyak orang mengeser bahwasanya punya panti, punya apa, bla 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 bla. Ini banyak sekali ya di WA, di Facebook ya. Kalau dia memang benar ada, tidak akan chatting orang one by one. Tidak akan chatting orang one by one. Dia akan share saja di Facebooknya bla 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 bla, ya. Dia akan chatting pada orang kenal saja. Kalau kita tidak kenal dengan dia, ternyata uang yang kita sumbang tadi untuk kejahatan, maka kita juga akan dapat risiko dari kejahatan itu. Mendapatkan risiko dari kejahatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kebaikan harus punya ilmu. Siapapun yang membuat kebaikan itu kita lihat programnya apa dulu. Maka di situ ada program, ada planning, ada organizing, siapa orangnya itu, aktual teamnya siapa, pelaksanaan seperti apa, yang ngontrolnya siapa. Maka terjadi kalau memang dia punya yayasan tertentu, pasti ada FOAT-nya, ada planningnya, ada organizingnya, ada aktual teamnya, ada controllingnya. Jadi jelas dalam berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita berbuat kebaikan, kita tidak boleh berharap dengan manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Siapa yang berbuat baik itu hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Coba kita buka surat 45 ayat 15. 45:15. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, dia itu baik kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat kejahatan, dia itu jahat kepada dirinya sendiri. Contoh, Bapak Ibu sekalian, begitu kita berbuat baik, Allah tidak akan sia-siakan kebaikan kita. Kita berbuat baik kelihatannya berbuat baik pada orang. Sebenarnya kita itu telah berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita kasih orang sedekah, kita tuh beri diri kita sendiri. Kita mengajak orang yang berbuat baik, kita untuk diri kita sendiri. Kita menolong orang lain, tidak lain dan tidak bukan menolong diri kita sendiri. Menolong diri kita sendiri. Pada saat Allah ingin mengabulkan doa kita, Allah ingin mengabulkan doa kita, Allah ingin mengabulkan doa kebaikan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan utusan-utusan Allah. Contoh, misalkan Bunda Junjung lagi membutuhkan uang untuk biaya anak dan sebagainya. Berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Bunda Junjung membutuhkan uang itu 20 juta, ternyata uangnya baru ada 7 juta. Allah akan utus seseorang yang minta tolong kepada Bunda Junjung. Bun, saya butuh uang 3 juta, bantulah saya. Pinjamkan uang buat saya. Kira-kira Bunda Junjung butuh 20 juta, ada uang 7 juta, ada orang mau pinjam uang 3 juta. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kita kasih atau tidak? Secara akal tidak. Secara akal tidak. Berpikir karena saya masih butuh uang 13 juta lagi untuk kebutuhan saya. Itu secara akal. Tapi ilmu Allah itu bukan dengan akal kita. Bukan dengan akal kita. Kalau kita ambil ilmu Allah, berikan uang itu 3 juta. Ustadz, mustahil ini bisa terjadi. Saya kan butuh uang 20 juta, sekarang ada 7 juta. Orang mau pinjam 3 juta berarti 4 juta, tambah banyak beban saya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal.
Oke, kita berpikir, akal kita tidak masuk akal, maka Allah memberikan contoh. Al-Baqarah 260. 260. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Sadaqallahul azim. Siapa yang baca tadi? Mana orangnya? Wah, mantap banget. Siapa? Bunda Asmi, Pak. Masya Allah, luar biasa. Syukron, tegas, jelas dan mantap. Tuan rumah, Pak. Tuan rumah? Iya. Masya Allah. Ya. Ambil hadiah dengan Pak Bangun nanti. Makasih, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu jelas banget. Tegas, jelas dan mantap. Pasti masih mudanya itu sangat bergaya. Semangat ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tidak yakin, dengan tadi kita ragu. Sekarang Allah katakan di sini bahwasanya Nabi Ibrahim, "Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan manusia." Apakah kau tidak yakin, kata Allah? Aku sudah yakin. Tapi untuk menguatkan imanku bahwasanya engkau bisa menghidupkan itu, berikan bukti kepadaku. Oke, Allah katakan, ambil burung itu, kau cincang 4 burung itu. 1 letakkan di bukit yang satu, di bukit yang satu, di bukit yang satu, di bukit yang satu, belah 4 burung itu. Setelah itu apa yang terjadi? Bahwasanya Allah meminta kepada Ibrahim untuk menangkap burung itu lagi. Dengan apa? Apa yang terjadi? Dari bukit datang paha, datang dada, datang apa? Bersatu lagi itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Masya Allah, aku meyakini bahwasanya kebenaran ada pada dirimu ya Allah. Maka dari itu kita memberikan harta kepada orang, kira-kira uang 4 juta, kita 7 juta, kita perlu 20 juta, 3 jutanya kasihkan sama orang, menurut akal ini kan rugi ya. Aku tidak yakin bisa cukup. Tapi lihat di sini, maka dilanjutkan 261-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 261-nya, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Baca. Ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Maka setelah kejadian kita tidak yakin. Bapak Ibu sekalian, yakin tidak burung di belah 4 ini bisa 1? Tidak yakin pasti kita. Secara akal kita tidak yakin, tapi dibuktikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya ini bisa menyatu. Maka dari itu dilanjutkan 261, masalul ladzina yunfikuna amaluhum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah berupa 1 biji menjadi 7 tangkai. Kok uang kita kasih sama orang, 1 tangkainya ada 100 buah. Kok uang kita kasih sama orang diganti 700 lipat? Apakah mungkin kita mencari uang capek-capek diberikan pada orang? Kalau secara akal tidak masuk akal ya. Tapi Allah membuktikan sebelum 261 Allah beri 260-nya dulu. Agar kamu yakin
dengan ayat berikutnya bahwasanya infak itu dibalas 700 kali lipat. Nah, maka dari itu tadi saya kasih contoh, begitu Bunda Junjung akan mendapatkan kebaikan dari Allah untuk mendapatkan uang 20 juta, sedangkan uang tadi kurang, maka Allah kirim seseorang untuk meminta atau minta tolong kepada Bunda Junjung untuk meminjam uang itu atau meminta uang itu. Setelah Bunda Junjung berani memberikan, maka dia akan terbuka, kebutuhan Bunda Junjung 20 juta akan dipenuhi oleh Allah. Allahu Akbar, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini ada kisah contoh kebaikan dari jemaahnya Pak Najamuddin Siddiq Jakarta. Jemaahnya Pak Najam itu ngontrak rumah. Kontrak rumahnya itu saya lupa ya berapa, sekitar 7 juta atau berapa. Lantas Bapak itu memiliki uang sekitar 2 juta lebih kurang ya, lebih 2 juta. 5 juta lagi harus punya uang. 1 minggu lagi. Kalau tidak ada 1 minggu diusir di Jakarta, diusir. Tiba-tiba datang seorang omnya ngetok rumah dengan tegas, tak 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 tak. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka ada pamannya. Kenapa paman? Pamannya masuk mengos-mengos dalam bahasa Palembang ya. Tolong saya butuh uang 2 juta. Kalau tidak ada uang 2 juta saya dibunuh hari ini. Saya dibunuh. Ya. Ini mau kontrak rumah ini. Ya, 5 juta lagi kurang 1 minggu enggak diusir. Oleh bapak tadi langsung dikasihkan 2 juta. Ya. Istrinya tadi waktu cerita ke belakang mau ngambil minum, begitu istrinya ke depan, pamannya sudah pulang. Sudah dikasihkan uang 2 juta. Mana paman? Sudah keluar. Si suami keluar. Si suami keluar bingung. Menyanyikan, kemana gua harus melangkah. Ya. Melangkah berjalan di taman, bertemulah teman. Dia tidak tahu bahwa taman itu ada apa, dia berjalan. Kemana kurs melangkah? Allah gerakkan, bertemu dengan teman SMP-nya. Begitu bertemu, bersalaman, berpelukan. Berpelukan teman SMP, diajak ngopi di kafe, teman SMP-nya bertanya, kenapa kau seperti orang bingung? Iya, saya bingung. Saya harus bayar kontrak rumah. 1 minggu lagi kalau tidak bayar, saya diusir. Oh, temannya bilang, udah, boleh temuin 1, jalan ini nomor ini bla 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 bla. 2, jalan ini nomor ini bla bla bla. 3, kau cari alamat ini uang. Ini uang ongkos untuk kau cari. Begitu dicari rumah pertama, rumah itu besar, punya kolam renang. Rumah itu mewah, tidak sanggup. Rumah kedua juga besar juga, agak kecil dari pertama, tapi mewah juga, tidak sanggup. Rumah ketiga dilihatnya rumah tipe 100, listriknya 750, ya halamannya lumayan juga, dia mengatakan rumah ini saja. Lantas dia menemui temannya, kamu pilih yang mana? Saya pilih nomor 3. Kenapa tidak nomor 1? Tidak usah. Kenapa tidak nomor 2? Tidak usah. Cukup nomor 3. Tidak menyesal? Tidak. Ya, apa yang terjadi? Begitu nomor 3, temannya ke belakang memanggil istrinya mengambil sertifikatnya. Ini sertifikatnya, nanti kau balik nama. Nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Pak Haji ke sini, tolong ceritakan dengan Pak Haji. Allahu Akbar. Itu cara Allah. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kalau punya uang 2 juta, kontrak rumah 7 juta, 1 minggu lagi, berani tidak kasihkan? Mengapa tidak? Karena tidak masuk akal. Tapi harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Al-Baqarah 260. Masuk akal atau tidak? Burung dicincang kok menjadi 1. Imannya masih tipis. Karena di awal tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Imannya masih tipis. Bukan imannya masih tipis, karena kita belum punya ilmunya. Maka dari itu kebaikan harus dengan ilmu. Kebaikan harus dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berbuat baik dengan ilmu tidak akan bangkil-bangkil dengan kebaikannya. Tidak akan bangkil-bangkil dengan kebaikannya. Allah katakan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Begitu kita berbuat baik, Allah pasti balas.
Allah pasti balas. Tetapi kita sering terjadi kalau berbuat baik berharap agar orang itu membalas kebaikan kita. Contoh, saya berbuat baik dengan Pak Bangun. Siapa tahu nanti Pak Bangun bisa baik sama anak saya. Itu kan harapannya. Kenapa kita berharap dengan Pak Bangun? Pak Bangun gak punya apa-apa kok. Pak Bangun ada yang mengendalikannya. Siapa yang mengendalikan Pak Bangun? Yaitu Allah. Maka dari itu cukup kita berharap kepada Allah, tidak boleh berharap kepada manusia itu. Karena balasan Allah itu lebih baik dari apa yang kamu harapkan. Coba kita lihat. Kita buka dulu surat 76 ya, ayat 9 ya. Surat 76 ayat 9. Surat 76 ayatnya 9. Mik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula atau ucapan terima kasih. Sadaqallahul azim. Allah katakan bahwasanya sesungguhnya ya kami berbuat baik kepada kamu hanya mengharapkan balasan dari Allah. Kami tidak berharap kebaikan dari kamu dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kamu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sering bahwasanya kalau berbuat baik kepada orang itu berharap ucapan terima kasih. Apa katanya? Dulu saya baik, tapi sekarang terima kasih lagi tidak. Sering enggak begitu? Sering. Dulu Bapak Ibu sekalian kalau berbuat baik kepada orang, selalu berharap terima kasih. Itu saya tolong dulu, saya perjuangkan, tapi sekarang sudah sukses, terima kasih lagi. Sampai narik bulu mata lagi. Kenapa demikian? Ketahuan bahwasanya dia berbuat baik tanpa ilmu. Dia berbuat baik tanpa ilmu. Orang-orang yang berbuat baik tidak pernah berharap dengan manusia. Orang-orang yang berbuat baik hanya berharap kepada Allah. Karena apa? Balasan Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Kita buka surat 23 ayatnya 72. 23 ayatnya 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kamu meminta upah kepada mereka? Ya, terus. Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Sadaqallahul azim. Apakah kamu minta upah pada mereka dalam berbuat baiknya? Selama ini kalau kita berbuat baik, emangnya saya dapat apa ya? Allah katakan, apakah kamu meminta upah kepada mereka, sedangkan upah dari Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdakwah, menyampaikan Al-Quran, janganlah berharap upah itu. Janganlah berharap upah itu. Tapi Ustadz saya dikasih, ambil. Kenapa kalau kita tolak? Kalau kita tolak, kita menjadi orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Coba lihat ya, kalau misalkan Pak Komandan Polisi kasih uang saya 1 miliar, saya tolak. Sombong tidak? Sombong. Ya, rezeki dari Allah. Atau kasih saya 100.000, ditolak. Sakit hati tidak dia? Sakit hati. Maka dari itu orang yang sombong, lagi membanggakan diri itu, membuat orang sakit hati hidupnya. Membuat orang sakit hati. Dan juga pada saat kita berbuat baik, kita tidak butuh balasan dari manusia itu. Harapan kita Allah yang membalas. Karena Allah katakannya, sesungguhnya akulah maha pembalas jasa itu. Jadi segala jasa kita dibalas oleh Allah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya di sini Allah katakan, sesungguhnya kamu jangan berharap imbalan dari manusia itu, minta saja kepada Allah. Kita buka surat 26 ayat 109. Surat 26 ayat 109. OP-nya ke depan ya. Surat 26 ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sadaqallah. Dan aku tidak meminta imbalan kepada kamu atas ajakan itu. Imbalan aku dari Tuhan semesta alam. Jangan dilepaskan mic-nya. Kita teruskan 127-nya. 127-nya. Operator. Ya, tetap ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 145-nya, teruskan operatornya. Yang baca lagi 145-nya. Langsung aja, dan aku. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 164-nya, lihat di depan aja yang baca. Di depan udah disiapin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. 180-nya. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dikatakan 5 kali dalam satu ayat? Karena ini penting. Kenapa dikatakan berulang-ulang? Karena ini penting. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kita itu dengan anak kita setiap hari ya, nak sholat. Subuh-subuh ketok kamarnya sholat. Subuh-subuh suluk masjid sholat. Ada lagi sholat. Jam sholat kita WA, sholat di mana? Kenapa kita berulang-ulang? Karena ini penting. Karena ini penting. Kalau makan kita nggak tanya sudah makan atau belum. Kalau dia lapar beli dewe. Ya kasih uang saja cukup beres. Tapi sholat tidak cukup dengan kasih uang. Harus kita ingatkan. Maka terjadi di sini bahwasanya aku tidak minta imbalan kepada kamu atas ajakan itu. Sedangkan imbalan aku hanyalah dari Tuhan semesta alam. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa ya. Nah kebaikan-kebaikan orang yang punya ilmu, dia akan meminta balas kepada Allah. Tidak pernah meminta balas kepada manusia itu. Begitu manusia minta balas kepada manusia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, mengapa orang itu tidak bahagia? Pertama, Allah kasih nikmat, dia kurang bersyukur. Yang kedua, Allah kasih musibah, dia kurang sabar. Yang ketiga, dia berbuat baik tapi kurang ikhlas. Yang keempat, dia dapat takdir tapi tidak ridho. Ini membuat orang bermasalah. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dikasih Allah nikmat tapi dia tidak bersyukur, apa yang terjadi? Dia berkeluh kesah. Melihat orang yang tidak baik hubungan kepada Allah, lihat pada saat dia suka berkeluh kesah, berarti dia tidak baik hubungan kepada Allah. Dia protes atas kejadian yang diberikan oleh Allah. Dan lihat lagi pada saat orang yang tidak baik itu dia berapa musibah, maka dia tidak bisa sabar. Contoh, Bapak Ibu sekalian kalau melihat ada orang baik, orang dikatai orang, dia cuma sabar saja. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian kehilangan uang 5 juta. Bapak Ibu begitu hilang uang 5 juta, ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semoga ia mengambil uang saya tadi berguna bagi dia dan aku mendapat rezeki yang lain. Kalau ada seperti ini orangnya, kejar dia. Dia orang baik. Tapi kalau katanya mati gancang katanya, enggak syukur itu. Ya. Semoga disulitkan oleh Allah. Semoga dia terjatuh dalam bermotor. Ya,
Hati-hati dengan dia. Kalau ada ustadz ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab salam, yang tidak jawab salam kudu akan buntu, jangan dekati ustadz itu. Dia bukan ustadz yang baik. Tapi kalau dia mengatakan yang jawab salam bisa haji, yang tidak jawab salam bisa umroh, dekati dia. Dekati dia. Tapi kalau katanya yang tidak jawab salam dia buntu, jangan dekati dia. Karena dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Perkataan itu adalah doa. Apalagi di majelis ya. Apalagi di majelis. Apalagi bahwasanya mengapa orang menjadi galau? Pertama, nikmat yang Allah berikan dia kurang bersyukur. Sebenarnya Allah telah memberikan cukup kepada kita. Maka orang yang baik itu dia merasa cukup diberikan oleh Allah. Yang kedua, pada saat dia musibah dia kurang bersabar. Yang ketiga, pada saat dia berbuat baik dia tidak ikhlas, dia berharap ucapan terima kasih dari orang itu. Kalau ada orang mengatakan dulu dia itu sekolah aku tapi sekarang teringat lagi tidak, jauhin dia. Jauhin dia karena dia bukan orang baik. Tapi kalau orang baik dia mengatakan alhamdulillah, semoga dia berkah. Siapa lagi pada saat dia dapat takdir dia ridho, dekati dia. Tapi pada saat dia dapat takdir tidak ridho, jangan dekati dia. Karena pilih teman kita itu teman yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang baik, orang-orang yang baik menerima semua keputusan Allah, tidak pernah protes atas kejadian yang ada. Coba kita lihat Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh juga kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahu. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal berperang itu kamu tidak suka. Boleh juga yang kata kamu tidak baik itu sebenarnya baik. Yang kata kamu baik itu sebenarnya belum tentu baik. Sebenarnya yang baik itu adalah settingannya Allah. Settingannya Allah. Saya kasih contoh. Ini settingnya EU ya, Open Organization ya. Ya, disetting oleh EU-nya. Tiba-tiba kita itu pengen baiknya, kita bawakan kembang keladi di sini. Oh, biar baik, bawa kembang 7. Ya, sebenarnya udah disetting ini. Udah disetting, ini terbaik. Kita bilang kembang keladi biar hidup. Nanti pas siram becek semua. Maka yang kita anggap itu tidak baik, belum tentu itu tidak baik. Tapi Allah katakan apapun keputusan Allah adalah yang terbaik. Apapun keputusan Allah yang terbaik. Tadi saya kasih contoh. Bunda Junjung butuh uang 20 juta, ada uang 7 juta dipinjam oleh orang. Saya kasih contoh, sekitar berapa minggu yang lalu saya itu butuh uang lagi enggak ada, kas lagi belum ada. Tiba-tiba seseorang mau pinjam uang enggak banyak. Katanya mau menutupin ibunya keluar dari rumah sakit. Saya lagi enggak punya uang. Saya tanya ke bendahara lagi kosong juga. Saya tanya ke bendahara ada uang apa? Ada impak guru yang belum ngambil, honor guru yang belum ngambil. Saya pinjam dulu. Saya pinjam, saya telepon orang itu bertemu dengan saya di kampus B. Ya, Masya Allah luar biasa. Begitu orangnya pulang, saya ditelepon oleh seseorang. Ustadz ada di mana? Saya di kampus B. Bisa ketemu sama Ustadz? Bisa. Kapan? Diusahakan ba'da asar atau asar bersama, karena jam 4 saya sudah keluar dari sini. Allahu Akbar, asar bersama, saya dibawakan uang sesuai dengan kebutuhan saya. Hebat kan? Hebat. Saya tadi kalau kita tidak punya ilmunya, tidak berani ngutang uang tadi untuk memenuhi orang-orang yang membutuhkan uang keluar dari rumah sakit. Ini butuh dia. Ustadz minta tolong,
ibu mertua saya, bapak mertua saya keluar rumah sakit, uang kurang tidak banyak, cuma 1 juta atau berapa. Ya, kita lagi tidak punya uang. Saya tanya ke bendahara, ada kas enggak? Kosong. Ada kas apa? Ada uang apa? Ada uang honor guru yang belum diambil. Saya pinjam. Saya bawa. Ya, masuk amplopnya saya bawa. Masya Allah saya kasihkan. Sepulang dia dari pondok B, saya ditelepon, saya di WA langsung ditelepon. Masya Allah luar biasa, luar biasa. Kalau kita lihat ini tidak mungkin ya, kita lagi kas tidak punya kok. Tapi karena kita ada ilmunya, kasihkan dengan dia, kasihkan dengan dia. Coba kalau nggak punya ilmunya, nggak mungkin kita sanggup untuk melakukan. Maka dari itu kebaikan itu butuh ilmu. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, Allah katakan akan Allah sukseskan. Coba kita lihat surat 5 ayat 9. Surat 5 ayat 9. Suratnya 5 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Allah katakan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, iman yang harus dengan apa? Iman yang bergandeng dengan ilmu. Iman tanpa ilmu nehi. Maka terjadi iman bergandeng dengan ilmu, iman bergandeng dengan kebajikan, iman bergandeng dengan amal soleh, iman bergandeng dengan jihad, iman bergandeng dengan tawakal, iman bergandeng dengan takwa. Jadi iman itu harus punya gandengannya ilmu dulu. Maka dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, berlapanglah kamu di majelis. Dengan kamu berlapang di majelis, Allah akan melapangkan dada kamu. Allah akan memberikan ilmu kepada kamu dan Allah akan angkat derajat kamu. Coba kita lihat orang yang punya majelis, yang punya ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Coba kita lihat. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau belum punya ilmu, kalau ngomong itu seperti penyiar RRI. Kita ngomong di sini, di sana tahu juga. Ya Allah, enggak punya ilmu itu. Tapi setelah punya ilmu ngomongnya pelan, santun, bicaranya yang baik-baik. Dulu kalau nggak punya ilmu cabai mahal. Berapa cabai? 100.000. Alangkah mahal. Awal. Nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu berapa cabai 100.000? Beli 1 on. Alhamdulillah saya bisa beli 1 on. Semoga petani cabai mendapat berkah. Itu orang yang beriman dan berilmu. Tapi beriman saja tanpa ilmu ngoceh sepanjang jalan kenangan. Melihat orang berilmu tidak berilmu, lihat cara berbicaranya. Karena orang-orang yang berilmu akan diisi kata-katanya itu. Akan disetting kata-katanya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya tadi beriman berilmu. Yang kedua orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Berbuat bajik, maka dia sebaik-baik manusia. Ya ini tadi kita bahas dulu ini ada kata kebajikannya. Allah menjanjikan kepada orang beriman beramal soleh di awal dengan kebajikan. Kita buka dulu surat 98 ayat 7 dan 8. Nanti kita kembali ke ayat ini lagi ya. Surat 98 ayat 7 dan 8. Surat 98 ayat 7 dan 8. Surat 98 ayat 7 silakan dibaca. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul khairul bariyah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Terus balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan agar kita bisa berbuat baik, iman yang bergandeng dengan ilmu dulu. Maka Allah katakan orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang berbuat kebajikan, itulah sebaik-baik manusia. Jadi kalau melihat orang yang ngaji, dia berbuat baik, itulah dia yang baik. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, coba kita lihat dia berbuat baik seperti apa. Apa katanya? Percuma nolong dia itu. Seperti nolong anjing terjepit. Itu kan terjadi. Sudah ditonjol ngigit. Karena apa? Dia berbuat kebaikan, imannya ada, keyakinannya ada, tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka dari itu iman dan ilmu bergandeng dengan meningkat iman berbuat kebajikan, setelah itu iman dan beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Coba kita lihat, kalau dia sudah memiliki iman dan ilmu dan kebajikan, maka terjadi iman dan amal solehnya berjalan. Setelah dia akan mengatakan amal soleh, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Karena amal soleh ini ada 3 dimensi ya, bahwasanya 1 amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ini amal soleh itu. Sesudah dia mendapatkan iman dan amal soleh, baru dia akan mendapatkan iman dan jihad. Coba kita lihat, orang yang beriman dan berjihad akan bahagia. Coba kita lihat, kalau kita tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Kita ulang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Bahagia semua ya. Coba kalau orang bahagia, apa kabar Bu? Sehat. Apa kabar? Ya alhamdulillah. Apa kabar Bu? Cak inilah. Namanya wong tua. Tidak bahagia. Nenek-nenek, jando, ompong pulo. Orang yang tidak bahagia selalu menjelekkan nikmat Allah. Tapi kalau orang yang bahagia, coba kita lihat. Kita berkunjung kepada orang yang kurang mampu. Rumahnya bedeng, anggap seperti apa? Ternyata Pak Haji datang sama Pak Bangun datang. Alhamdulillah Pak Haji datang, berkah-berkah selalu. Ini adalah istana kita Pak Haji. Kan rumahnya misalkan kecil. Ini akan dibangun nanti Pak Haji. Dinding emas semua. Senang enggak? Senang. Jadi orang yang beramal soleh itu selalu membuat orang bahagia. Selalu membuat orang bahagia. Orang yang beriman, berilmu, beramal soleh membuat orang gembira ke rumahnya. Contoh, Pak Bangun datang tamu di rumah, ada air putih. Ustadz minum, alhamdulillah rezeki dari Allah. Ini fotokopi Zam-Zam. Dibilang fotokopi Zam-Zam. Ya, padahal air putih biasa. Airah pada airnya nih, yang paling murah, fotokopi Zam-Zam. Nikmat, bukan tara. Ya, bahagia tidak? Coba Pak Bangun bilang, minumlah Ustadz, alhamdulillah airah tadi ngutang di sebelah. Minum enggak? Atau mengatakan makanlah, kami tidak punya apa-apa. Sering kan terjadi orang yang berbuat baik tanpa ilmu. Ustadz, lagi lebaran, makanlah, kami kati apa-apa. Sering dengar? Ketahuan dia tidak punya ilmu. Sering. Kalau orang yang berilmu, kemarin Pak Bahar ulang tahun pernikahannya, pernikahan emas ya. Nah ini dia pernikahan emas keberapa? 50 ya? 50. Ya. Masya Allah, mesra dia suami istri. Saya dah bilang, Ustadz datang, jirang jadilah. Karena saya punya jadwal, bla bla. Karena ditodong, kalau nggak datang ditembak gitu Ustadz. Ya, gitu. Datang sebentar, Ustadz lah, makanlah, lemak galut ini. Oh, lemak galut. Padahal aku tuh kenyang. Jam 2 saya datang sudah makan, lemak galut ini, makanlah katanya. Alhamdulillah. Tidak mengatakan, banyak orang mengatakan, makanlah, kami tidak punya apa-apa. Ketahuan tidak punya ilmu. Karena tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh diawali dengan ilmu, dia mendapat pahala tanpa batas, dan dia berjihad, dia akan bahagia. Surat 9 ayat 20, satu ayat lagi nanti tanya jawab ya. Surat 9 ayat 20. Allazina amanu wa jaru wa hajadu fi sabilillah bi amwaluhum wa anfusihum. Ya baca ya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajat di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Terus 21-nya? Terus lagi? Tuhan mereka mengembirakan? Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberi rahmat daripadanya, keridaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Orang-orang yang beriman dan berhijrah jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini harta, ini jiwa. Mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu ini sudah berjihad dengan harta dan jiwa. Tadi dari Pelaju naik gokar, dari Kertapati juga naik gokar, kilometer 12 naik gokar juga, dari Sako naik gokar atau naik motor. Itu dengan harta tidak? Harta dan jiwa duduk bersimpu di sembening. Maka Allah katakan bahwasanya mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, pulang dari ngaji nyengir-nyengir. Pulang dari ngaji rumah sudah bersih, nak ambil sapu. Pulang dari ngaji makanan sudah ada, pengen buat makanan apa. Tapi kalau pulang dari kondangan capek deh. Capek. Antri. Enak kalau Ustadz. Baik hadirin sekalian, untuk kita makan bersama diawali oleh Ustadz Bangun nomor 1 duluan. Amin. Dan Allah katakan bahwasanya Tuhan mereka menggembirakan mereka dan mereka akan mendapat rahmat dan keriduannya. Apa rahmat itu? Kasih sayang Allah. Dan mereka akan memperoleh kesenangan kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Coba kalau orang yang tidak mengerti dengan iman dan ilmu, iman dan kebaikan, iman dan amal soleh, maka dia tidak akan berani menjadi orang yang beriman, yang berjihad jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Bunda-bunda tadi yang bayar gokar kawannya, biar aku bayar 70.000 dan apa-apa. Itu adalah jihad dengan harta dan jiwanya. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita berbuat baik dengan ilmu dan iman kita juga dengan ilmu. Kelak kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kita kembali ke Pak Bangun lagi. Terima kasih Pak Ustadz Imron Taslim. Betapa luasnya ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kalau saya mau mengatakan satu persatu itu panjang. Tapi walaupun begitu, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Ya, saya bukan mau menyimpulkan, tapi ada beberapa hal. Pertama, bagaimana Allah memberikan pengalaman rezeki itu. Seringkali kan kita ini tidak percaya bahwa ada orang yang sudah hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 dia sudah kehabisan uang. Benar nggak? Tapi dia menjalaninya dengan baik-baik saja. Seperti kata Pak Ustadz tadi, ada saja orang yang baik memberikan sesuatu kepadanya. Itu karena apa? Karena keyakinan kepada Allah. Kalau diakalkan seperti kata Pak Ustadz tadi, nggak masuk akal. Ada itu pasti ada di dalam 1 bulan, 1 tahun atau 2 bulan atau 3 bulan memang keluar uang itu. Jadi kalau saya pernah mengatakan itu tanggal 20 sudah harus minjam. Gaji itu tanggal 20 sudah harus minjam. Tapi tanggal 35 Allah masih tetap mencukupkan. Ya tanggal 35 itu maksud aku tanggal 30 habis. Tanggal 5 bulan berikutnya masih ada uang di rumah. Sisa-sisa yang bulan lalu. Itu karena apa? Itulah Allah. Tapi kita tidak yakin itu karena tidak terbiasa. Nggak terbiasa kita ini, apa itu? Nggak mungkin lah. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Yang kedua, perbuatan baik. Orang selalu mengatakan perbuatan baik itu, saya ini sudah berbuat baik berulang kali. Tapi dia tidak pernah menghormati saya.
Saya sekolahkan anaknya, dia malah mengomelin saya kepada teman-temannya. Itu ada yang seperti itu. Ia terima aja, memang kamu tidak ingin mendapatkan kebaikan dari dia. Tapi dari Allah yang ingin kita mendapatkannya. Nah ini untuk penegasan ya. Jadi imbalan itu tak perlu dari orang. Benar ini, sangat benar. Saya yakin di antara kita di sini ini sudah ada yang mengamalkan ini. Ya, ada kebutuhannya 2, tetapi karena ada cucu tinggal di rumah, harusnya kan kebutuhannya 2 ini berkurang. Tidak berkurang. Allah berikan 3 untuk cucu itu. Jadi jangan takut. Nah, ini harus ada keyakinan. Tadi sudah dikemukakan oleh Ustadz, berbuat kebajikan dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya tidak akan mungkin kita bisa meyakini itu. Nah, janji Allah ya, surat 5 ayat 9. Allah sudah menjanjikan ada 700 tadi kan? 7 tangkai dapat 700. Tapi kita janji Allah itu kita tidak percaya. Kita lebih suka dengan janji Pak Bangun akan menyelesaikan ini. Makan nanti di kafe ini, kopi tiam ini, makan 50.000 dari Pak Bangun. Kita lebih percaya terkadang. Padahal Allah telah menjanjikan di surat 5 ayat 9. Nah ini saya tadi terhenyak juga lah. Betapa hebatnya bila kita sudah tahu apa isi Al-Quran. Dengan kita mengetahui isi Al-Quran, maka kita akan memahaminya. Paksakan dirimu untuk bertawadu. Jadi saya katakan itu selalu mengatakan paksakan dirimu untuk bertawadu. Karena kalau tidak paksakan tidak terbiasa nantinya. Berbuat baik kepada orang harus dibiasakan. Dipaksakan diri ini untuk menerima ajaran Allah itu. Kita semua pasti tadi terhentak dengan, mungkin Pak Imron tadi ya, Ustadz Imron tidak menghentak kita. Tetapi dari kalimat-kalimat Allah yang diungkapkan oleh beliau, maka kita, hati kita itu banyak yang belum ikhlas, banyak yang belum percaya terhadap ayat-ayat yang disampaikan Allah itu. Ada yang bertanya? Ya. Mana tadi itunya? Ya. Silakan ibu yang nomor 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Ini pengalaman saya lebih kurang 1,5 bulan yang lalu sampai saat ini Ustadz. Jadi 1,5 bulan yang lalu saya diajak oleh putra saya yang kedua untuk tinggal bersama dia dengan alasan dia ingin menjadikan saya sebagai seorang ratu di dalam keluarganya dan dia ingin memelihara saya, menjaga saya sebagaimana dia menjaga anak-anaknya. Itu yang dia minta. Allahu Akbar. Nah, dengan berat hati Ustadz, sesuai dengan keadaan saya di sini, hari-hari saya itu saya habiskan dengan belajar dan mengajar. Tetapi di sisi lain, saya berusaha untuk memenuhi permintaan putra saya. Karena saya tidak tega ya. Jadi pada akhirnya saya ikuti Ustadz. Tetapi setelah saya di situ, memang dia sangat baik. Dia telah menjamin hidup saya, dia sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Tapi dari sholat subuh sampai ketemu malam lagi, waktu saya habis hanya di rumah. Tidak bermanfaat, tidak ada bermanfaat untuk orang lain. Nah jadi di situ saya perang batin Ustadz. Apakah saya harus tetap tinggal dengan putra saya dan menjadi ratu di rumahnya, di keluarganya, apakah saya harus kembali ke Palembang sehingga waktu-waktu saya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang banyak. Anaknya tinggal di mana? Di Bekasi Ustadz. Bekasi.
Nah, di situ saya jadi perang batin Ustadz, bergolak batin saya. Apakah saya ini termasuk orang yang kurang bersyukur dengan keadaan itu Ustadz? Kan kata Ustadz, hidup saya terjamin. Secara materi, secara finansial saya terjamin. Nah, apakah saya itu, tetapi saya yang tuntutan batin saya ingin hidup lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ya, oke. Pak Zamari, ternyata Bunda ini bernyanyi bukan ku menolakmu untuk mencintaiku. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda. Sebaiknya Bunda ikuti. Lantas pertanyaannya, saya tidak bisa ngaji, di Bekasi banyak ngaji. Bunda harus berjihad jela Allah. Sebenarnya tujuan Allah itu agar Bunda juga bisa membuka pengajian di daerah sana. Ya, jadi jangan katakan bukan ku menolakmu untuk mencintaimu, itu salah. Jadi bahwasanya Bapak Ibu itu Bunda Junjung ikuti dulu anaknya, Bunda Junjung jihad jela Allah. Temuin majelis di sana, sampaikan 1 ayat 2 ayat, nanti Bunda Junjung kerjasama dengan tim kita di Jakarta, ya. Atau nanti undang kita di Palembang. Bagaimana ongkosnya? Gratis, tenang. Kita punya pesawat sendiri. Nah, insya Allah. Ya, karena anak Bunda kita bersama anak nggak lama. Bunda Bapak Ibu sekalian, kita tidak lama bersama anak. Coba lihat, dulu anak kita masih kecil 2 tahun sampai 3 tahun mau digendong. Sekarang umur sudah 15-16 mau tak digendong lagi. Tidak mau lagi digendong. Dulu umur 8 tahun masih mau dicium. Sekarang umur 15 tahun tidak mau dicium lagi. Kita yang ngemis-ngemis minta cium. Dulu umur sekian masih bisa kita peluk. Sekarang tidak mau dipeluk lagi. Nah dulu bersama kita, sekarang bersama keluarganya. Ingat kita bersama anak tidak lama. Semuanya punya waktu. Semuanya punya waktu. Dan Bunda juga beri kesempatan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena dia membuatkan Bunda sebagai ratu adalah akan dimuliakan Allah. Ya, Bunda kangen dengan Palembang, Bunda terbang nanti. Dan minta ongkosnya untuk pulang. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah berkah selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelah sini ada. Oh masih ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sukron, saya sangat terharu dari materi yang disampaikan tadi. Barangkali bunda-bunda semua juga mungkin sama dengan saya. Tapi saya baru inilah Pak tahu ayat per ayat. Saya sering meminta uang dengan anak untuk keperluan juga dan untuk mengaji gitu Ustaz. Barangkali bunda-bunda yang lain sama. Tapi saya sangat berterima kasih sekali pada pagi ini saya menemukan ayat-ayat yang Ustaz sampaikan. Nah pertanyaan saya ini Ustaz, barangkali juga kita sama merasakan nikmat yang diberikan tidak bersyukur, mengharapkan terima kasih dari orang lain, musibah, kita tidak bersabar dan takdir kita tidak ridho. Barangkali dosa kita selama ini bertumpu Ustaz. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doanya Ustadz Reza ya. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami sering berbuat dosa karena kami tidak punya ilmu ya Allah. Kita sering berdosa karena tidak punya ilmu. Coba kita lihat orang yang tidak punya ilmu tuh hidupnya meraba-raba. Coba kita lihat kita mau kemana ya, mau ke PTC. Kalau punya ilmu pakai share lokasi, pakai Google Map. Cepat dah sampai, cepat. Tapi kalau kita mau ke Jakabaring mencari alamat tanpa Google Map, meraba-raba. Ya, meraba-raba. Enak kalau meraba itu teraba dengan donat ya. Ya, kalau teraba dengan ular gimana? Begitu meraba-raba, ya Allah, kaget semua. Kaget semua Pak. Ya pun Bapak Ibu sekalian, kalau kita Islam,
Kita tidak akan menjadi mukmin kalau tanpa ilmu. Maka kita di pondok itu ada pelajaran 5M ya. Mukmin, muslim, mutakin. Ada 5M lagi. Anak-anak santri berbeda belajarnya di situ ini. Kalau anak santri itu belajarnya dengan sistematis betul. Ya, orang beriman itu seperti apa sehingga dia nyemprotkannya itu kena. Ustadz, beda ya kalau santri belajar sama pengajian, berbeda. Karena santri itu dia full time di situ. Kami membahas satu ayat itu dengan sistematis betul, dengan hubungan dengan apa, dengan kisah, dengan organisasinya, dengan ibadahnya seperti apa. Sehingga santri itu begitu menyampaikan, dia full menyampaikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian ya, dengan kita tadi banyak dosa, bagaimana caranya? Maka kita bertobat kepada Allah. Bagaimana bertobat kepada Allah itu? Pertama dengan pengakuan. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal hotoya. Maka dijelaskan di surah Al-Imran 133 sampai 135. Dibaca aja di rumah nanti. Al-Imran 133 sampai 135. Begitu dia berbuat salah, dia bermohon ampun kepada Allah. Dia memperbaiki dirinya. Yang kedua, kita bertobat itu melaksanakan sholat pagi dan petang dan berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, baik-baik. Ilmu yang Bunda sampaikan dapat sekarang, sampaikan kepada orang lain. Maka Allah jelaskan di surat 11 ayat 114 ya, dengan kebaikan itu mengampuni dosa kamu. Coba kita buka dulu surat 11 ayat 114. Pertama tadi kan Al-Imran ya, catat aja 133 sampai 135. Yang kedua surat 11 ayat 114. Dibaca, yang bertanya baca. Mana mic-nya? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang. Sekarang Bunda pernah melakukan perbuatan jahat, ibaratnya maaf ya. Iya Bu. Kita jahat bahwasanya apa tadi yang salah Bunda tadi? Jadi lupa tanya tadi. Tadi kesalahannya apa tadi katanya? Sering menolak ya? Di antara orang-orang yang bermasalah tadi Ustaz. Ya, masalah tadi. Ya. Maka ilmu yang Bunda dapat sekarang, Bunda sampaikan kepada orang. Insyaallah. Begitu pulang ini Bunda sampaikan, Ustadz saya bukan penyampaikan, di sini ada pengajian Jumat ya. Ada. Jumat itu adakan ekspresi satu ayat. Nanti ikut juga ke YKK bisa menyampaikan satu ayat. Ikut Bunda Kamila di LP bisa menyampaikan satu ayat. Iya. Ikut Ustadz Ustazah kita bisa menyampaikan satu ayat. Ikut saya dakwah, Ustadz hari ini dakwah di mana? Saya bilang misalkan Nurul Hidayah jam 2. Bunda datanglah jam 2 di sana, ambil lamik, saya disuruh Ustadz Imron sampaikan. Nanti saya di mobil, biar Bunda nggak kaku, saya di mobil. Setelah 15 menit, 20 menit baru saya akan datang. Saya selalu memberikan kesempatan kepada orang ingin yang menyampaikan. Boleh WA saya, Ustadz di mana saya ingin menyampaikan. Sampaikan ilmu yang Bunda dapatkan, yang menurut Bunda berdosa dalam hal itu, jangan sampai tidak disampaikan. Karena ini adalah pengalaman yang nyata akan menjadi the best of the best. Makasih Ustaz. Makasih. Yang ketiga bermohon ampun itu dengan kata-kata yang baik. Bagaimana kata yang baik? Selalu mendoakan, ya Allah jangan sampai orang seperti aku, ya Allah. Jangan sampai orang seperti aku. Doakan orang lain. Orang yang berjualan tidak laku, ya Allah semoga laku jualannya. Orang-orang yang pakai sepeda, ya Allah semoga kau berikan motor dan mobil kepadanya. Berikan doa yang baik kepada orang, itu cara Allah mengampuni dosa kita. Kalau tiga-tiga ini masih dapat diampuni oleh Allah, Allah berikan musibah kepada kita. Nanti akan kita lihatkan bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita. Ada modulnya. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa kita, ada modulnya. Yang terakhir, Allah berikan musibah kepada kita. Alhamdulillah, insya Allah. Terus ada yang lain? Ya, yang sebelah sini kok enggak? Nah, silakan Bu. Silakan Bu, yang sebelah sini dulu.
Singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, yang saya ingin tanyakan yang tentang kita menghadapi tamu tadi. Kata kita ini adanya tidak ada apa-apanya, cuman ini. Tapi kebiasaan kita karena kita takut dibilang sombong apa kan oleh tamu tadi. Jadi dengan hati mengatakan inilah adanya. Ya, yang kita hidangkan itu mengatakan inilah adanya. Apakah itu dosa apa tidak itu Tat? Iya. Takut bilang tamu tadi kita sombong. Biasanya ya. Coba kita buka surat 93 ayat 9 dan 10. Jangan biasanya, karena ada lagu biasanya sudah biasa, setiap yang akan merugikan. Ya, sepintas lalu menyenanginya. Kayak senang kita itu. Bahaya itu. Coba surat 93 ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Terhadap nikmat Allah? Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Jadi jangan cuekkan nikmat Allah itu. Syukur itu ada 3. Satu secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial. Nanti akan bahas tema syukur. Syukur itu seperti apa? Secara spiritual selalu menghadirkan Allah. Secara emosional dengan kata-kata yang baik. Secara sosial berbagi. Maka dari itu pada saat kita mau berbagi secara spiritual, alhamdulillah rezeki dari Allah. Makanlah, kita robah yang akan rezeki datang dari Allah. Ya. Jangan katakan makanlah kami kate apa-apa. Makanlah inilah adanya. Makanlah rezeki dari Allah sambil tersenyum. Sekarang saya minta Bunda tampil, Bunda berdiri. Bunda berdiri, Bunda katakan ini makanan, maju sedikit sampai nggak ada pesanan. Makanlah ini adonyo. Coba itu Bunda makanlah ini adonyo. Silahkan Bunda, inilah adanya. Lihat mukanya seperti apa. Lihat yang kedua, yang pertama tadi semuanya melihat. Bunda berdiri aja, tidak usah kenal. Bunda berdiri aja, makanlah kami kate apa-apa. Makanlah kami tidak ada apa-apanya. Ya, yang kedua makanlah ini adanya. Silahkan Bunda, makanlah ini adanya. Yang kedua, makanlah rezeki dari Allah. Silahkan makanlah Bunda, rezeki dari Allah. Bagaimana mukanya yang bagus? Seketika kita bersyukur, wajah kita akan cantik ilahi. Sebenarnya orang yang cantik itu orang yang bahagia. Ibu-ibu bisa cantik kalau dibahagiakan suaminya. Ibu-ibu juga akan cantik kalau bahagia. Lihat saja Ustaz bangun ganteng karena bahagia. Makanlah rezeki dari Allah. Selalu bahagia. Tetapi orang itu akan jelek kalau selalu mensia-siakan kebahagiaan. Coba lihat. Makanlah kami kata apa-apa. Lihat muncung sininya. Makanlah inilah adonyo. Coba lihat. Makanlah kami kata apa-apa. Makanlah ini adonyo. Makanlah rezeki dari Allah. Langsung senyum. Langsung senyum. Masya Allah, ternyata ilmunya luar biasa ya. Sedikit saja yang kita lakukan, yang biasanya tadi, yang setiap yang akan merugikan, setan senang. Karena kita menganggap bahwasanya takut dikatakan orang sombong. Padahal kita yang sombong. You understand? Ya, baca bahasa Inggris. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan ke depan bisa kita robah lebih baik lagi. Ya silakan Terima Bu. kasih. Silakan duduk, minum-minum dulu. Mungkin Pak Haji ada yang disampaikan Pak Haji? Sebentar aja, sedikit. Dikit aja. Ya, pertanyaan. Kata Pak Haji pertanyaan. Lebih baik kesempatan. Siapa lagi? Nah, ayo Bu, silakan. Bapak atau Ibu?
Ya, ayo silakan. Bapak silakan. Ayo silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Furqan yang setiap ada Jumat, ini intinya baik Ustadz ya, Pak Imron Taslim. Jadi tantangan kami yang kami ikuti ilmu kajian Al-Quran Tadabbur ini, termasuk hari ini, itu realitasnya kan keluar dari ruangan ini. Kalau di sini terus kan belum ada realisasinya kan, nyambung kan. Nah, jadi waktu kita ada saat iman kita itu memang ya naik tinggi, jadi dibenturkan, bukan kita menghina Allah, nauzubillahi min zalik. Ada tantangan itu. Ada yang ngomong kotor lah macam-macam karena tempat kita di Kertapati Ustaz, mungkin tidak jauh beda dengan Ustaz kemarin ya. Nah, jadi itu iman kita itu Ustaz, kadang itu kita upset. Cak mana lagi ya Allah. Jadi aku tumbuk ke, oh ini aku, gambaran aku cak itu. Nah, jadi pertanyaannya untuk ibu-ibu yang tidak menyadari cak aku ini, kalau upset, hopeless gitu ya. Nah, langsung nyamber sama dengan yang kita jingok tadi. Nah itu banyak Pak itu Ustaz, metu dari sini pengajian dia langsung nyamber. Nah kalau kita ini diam, dikatanya buyan Ustaz. Iya, buyan, baca nyawab. Ngapa diem baik? Ngontan-ngontani nunjuk-nunjuk kau sampai 10 kok ngontani. Iya, buyan katanya Ustaz. Nah jadi benar-benar iman kita ini yang benar-benar terjun ke daerah-daerah yang cak itu Ustaz, apalagi Texas itu kan bandar-bandarnya gitu. Jadi harus diperkuat. Itu baik Ustaz. Oke, buka surat 9 ayat 119. Buka surat 9 ayat 119. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amantaqullaha wa kunu ma'asodikin. Surat 9 ayat 119. Dibaca? Yang pegang mic enggak apa-apa? Ya, yang bertanya baca. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, Allah katakan wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, hendaklah kamu bersama orang yang benar. Bersama orang benar. Orang yang jahat gak usah deketin. Tadi kan kita kasih gambaran di orang beriman tadi seperti apa orang yang benar itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya buat status sekitar minggu belakang, orang-orang yang pintar itu dia pura-pura bodoh. Karena sebenarnya dia lagi menilai orang itu. Maka dari itu kalau kita orang pintar, kita pura-pura bodoh aja, kita nilai orang itu. Tidak usah banyak bicara. Untuk apa kita bicara kepada orang-orang yang bodoh? Kita diam saja. Jadi orang pintar itu banyak diam, dia pura-pura bodoh, sebenarnya kita tuh lagi membaca dia itu. Maka status saya rame yang chatting, Masya Allah Ustaz, ternyata kita hati-hati dengan orang-orang pura-pura bodoh karena dia lagi menilai kita. You understand? Yes. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Seperti itu. Ada tadi? Ada tambahan sedikit Pak Ustadz. Iyalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz Imran tadi. Karena di YKK itu ada ekspeksi dakwah. Jadi para ustadz dan ustazah diberikan kesempatan setiap hari Rabu pengajian di YKK itu ada ustadz dan ustazah yang mengekspresikan dakwahnya. Karena saya lihat Jumat yang minggu lalu itu di Al-Furqan ini ibu-ibu dan bapak-bapak itu kan banyak penuh sampai hadir. Tapi tolong diberikan kesempatan ibu-ibu yang sering mengikuti pengajian itu untuk menyampaikan ekspresi dakwah. Itu usulan. Terima kasih. Waktunya. Alhamdulillah memang akan kita adakan ya, sudah janji-janji terus.
mudah-mudahan nanti akan kita realisasi, apalagi kita sudah punya waktu yang lebih panjang karena kita sudah akan membuatnya satu ustadz dalam satu kali pertemuan. Tadinya 2 ustadz. Nah, jadi karena ada pemikiran terhadap itu, dan nanti juga akan berganti-ganti juga nanti ustadznya. Kita akan ganti-ganti juga ustadznya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin untuk hari ini Pak Haji 10:30. Ya, masih perlu tambah waktu. Ya, kalau masih ada ya. Ya, masih ada kira-kira yang hendak bertanya. Memang janjinya kita sampai jam 10.30. Tapi kalau ada, Ibu silakan berdiri. 1 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Ustaz mau sharing atau menghilangkan galau. Kita berbuat kebaikan itu balasannya kebaikan. Nah, ini hubungan anak dengan orang tua. Kita selalu tidak percaya diri karena anak kita lebih baik dari kita ke orang tua. Nah itu. Jadi kita kadang tuh sedih Ustaz. Apakah aku ini kurang baik dengan orang tua? Sedangkan anakku lebih baik kepada kami. Nah, menghilangkan rasa galau ini gimana ya Ustaz? Ya, terima kasih. Anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Maksudnya di bidang apa ini Bunda? Di bidang apa? Di bidang ekonomi atau ya ekonomi, ya, cara kehidupan kan. Nah, anak-anak kita kan lebih baik kepada kita, tapi perasaan kita tuh kurang baik pada orang tua, nah gitu. Tapi gitu. Kan sudah sudah usaha. Iya. Perasaan kita itu yang kurang yakin. Iya. Nah, bagaimana rasanya untuk menghilangkan galau itu kurang Oke, keyakinan itu. kita buat secara ekonomi kok anak kita lebih baik, kita kurang dari anak kita. Kita buka surat 6 ayat 132. Suratnya 6 ayat 132. Dibaca yang bertanya. Surat 6 ayat 132, ayo. Atau yang depan, kembali yang depan tadi, yang agak tegas siapa? Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan kamu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Pada saat Pak Najamuddin menjelaskan ayat yang saya jelaskan akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena amal solehnya lebih banyak. Waktu pengajian di pondok, Pak Najamuddin menjelaskan tentang akimis sholat. Ada jemaah yang menangis. Ustadz, ayat ini sering kita bahas. Kenapa saya menangis dengan ayat ini? Saya bilang, karena yang menjelaskannya amal solehnya lebih tinggi. Coba kita lihat Bunda, Bapak Ibu sekalian. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C pasti nilainya berbeda. Ya, walaupun ayatnya sama tapi berbeda. Mengapa demikian? Tergantung kepada amal solehnya. Anak kita A, B, C, 3 anak, kok rezekinya berbeda. Coba kita lihat yang rezekinya lebih banyak, biasanya lebih santun kepada orang tuanya. Ya, karena amal solehnya. Tapi anak yang suka memaksa orang tuanya, yang menyakiti orang tuanya, biasanya rezekinya paling merosot. Anak yang suka mengeluh, suka ngoceh-ngoceh, rezekinya akan merosot. Tapi anak kita yang banyak membahagiakan kita, rezekinya akan lebih baik.
maka derajat seorang itu tergantung kepada amal solehnya. Boleh baca di modul saya, di modul 1, cara Allah angkat derajat seseorang. Ya, ada 6 cara Allah angkat derajat itu. Dengan tahajud, dengan kata-kata, dengan berbuat baik. Itu bisa dibaca di modul kita, di modul 1, cara Allah angkat derajat manusia. Jadi ada semua di Al-Quran. Masya Allah luar biasa, berkah selalu. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung tentang yang apa yang sedang dialami ibu itu. Jadi ini ada ayatnya Al-Isra 84. Nah, saya bacakan sendiri. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi di sini Bu, tiap-tiap orang diciptakan oleh Allah menurut qadarnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh orang itu bencinian aku selalu namanya selalu. Itu kita namanya mulai kita tidak setuju dengan apa yang diciptakan Allah. Jadi kalau saya memakai dalam hal ini, kita saksikan saja. Dia lebih, dia kurang, Masya Allah, ciptaan Allah terhadap dia begini ya. Hebat dia, bersyukurlah dia kalau dia hebat. Kalau dia di bawah, Masya Allah ciptaan dia dari Allah seperti ini. Semoga dia bersabar dan dia lebih mengerti lah. Jadi tiap orang tidak ada samanya Bu. Jadi kalau kita mencari persamaan orang seperti yang kita kehendaki, mestinya dia menurut kemauan aku, menurut cara aku ini tidak ketemu Bu. Tidak ketemu. Yang bisa itu kita saksikan, kita pahami bahwa keadaan ciptaan Allah terhadapnya begini. Masya Allah, begitu aja. Dia kita saksikan saja. Kalau ada kesempatan kita menyampaikan, terbuka pintu kita menyampaikan, sampaikan. Dengan catatan nadanya musyawarah. Karena dalam Islam musyawarah itu sangat dianjurkan. Jadi kita tidak bisa menang sendiri, tidak bisa memaksakan yang benar tuh yang macam ini, tidak bisa. So, setiap orang itu diciptakan menurut keadaannya. Jadi kalau itu insya Allah kita akan terpelihara daripada kesal, iri, dengki, ujub, riak, sombong, kita terpelihara. Insya Allah demikian Bu. Ya, mungkin sudah hampir pukul 11 ya. Usai sudahlah waktu kita, kajian kali ini bertambah enak ya. Bertambah baik, bertambah berpengalaman. Makin banyak yang kita ketahui tentang ayat-ayat Allah yang harusnya kita tidak lakukan dan yang harus kita lakukan. Mari kita lembutkan hati kita. Karena Rasulullah mengatakan, jangan kamu menguatkan jiwamu seolah-olah engkau melebihi orang-orang lain. Dan ada juga di dalam satu ayat, rendahkanlah suaramu dan tidak melebihi suara Rasulullah. Itu apa? Yang diinginkan adalah melembutkan hati. Melembutkan hati. Satu, kedua, jangan sampai ada kalimat dia memang sudah begitu tipenya. Kan ada orang yang terkadang cuek, angkuh, sombong. Biarkan saja, sudah tipenya seperti itu, nggak boleh. Jadi kalau ada tipe yang seperti itu, belajar kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya akhlak. Jadi Rasulullah bilang berubah sesuai dengan akhlak Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Jadi jangan ada lagi di hati kita itu perilaku yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Itu salah satu inti kajian. Kedua, perbuatan baik. Dan ketiga, meyakini
apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita bertauhid tidak tanggung-tanggung. Karena saya melihat mulai dari kiri sampai ke kanan, nggak ada lagi yang usia anak muda ini. Nah, kalau masih ada yang merasa usianya 30 tahun lalu lagi baru meninggal, itu berbahaya itu. Karena kita dalam usia 40, 50, 60, 70 itu sudah merasa bahwa kita ini harus siap-siap. Ya, kita tidak tahu entah apa yang terjadi esok lusa. Itu saja mungkin yang bisa, mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Terima kasih Pak Ustadz atas wejangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca hamdalillahirabbil alamin.